Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan part 3 dari pembelajaran Kiwi, yaitu membuat aplikasi pertambahan. Nanti bentuk pertambahannya itu, aplikasinya itu, seperti ini. Jadi ada judul, ada soalnya, kemudian di sini bagian jawaban, ini tombol untuk ngecek, dan data benar atau salahnya. Nah, di sini soalnya 83 tambah 61, berarti 8 tambah 6, 14. 144 kita cek ya, itu benar atau salah? Oke, jawabannya adalah benar. Kemudian 50 tambah 5, saya masukkan 55, cek, benar. Nah, 78 tambah 38, misalnya ya, saya masukkan angka yang salah, yaitu 1. Saat kita cek, nah, benar sama dengan 2, salah sama dengan 1. Nah, di sini soalnya langsung berubah, langsung beda. Nah, 70 tambah 97. Misalnya nih, saya masukkan huruf ya, malahan ya. Huruf tes, gitu ya. Kemudian saya tekan tombol cek. Nah, di sini soalnya tidak berubah karena jawaban ini dimintanya harus berupa angka. Jadi kalau misalnya kita memberikan huruf, dia tidak akan merubah soalnya, hanya menghapus yang ada di sini, di-clearkan saja bagian entry-nya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita coba membuat seperti ini ya. Oke, di sini saya memiliki sebuah script namanya pertambahan kipi.py. Oke, selanjutnya kita akan mengetikkan from kivi.app import app-nya pakai kapital dan sini ya. Import app, A-nya aja yang kapital. Ini saya perbesar dulu sebentar. Oke, selanjutnya kita akan mengetikkan from kivi.ux.label dulu import label. Ingat ya, L-nya di sini harus kapital. Oke, di bawahnya lagi from kivi.ux.button import button. Ingat, B-nya harus kapital ya teman-teman. Kemudian di bawahnya from kivi.ux.textInput import text input. Nah, untuk text input di sini T-nya kapital, habis itu I-nya di sini kapital. Nah, selanjutnya kita akan belajar yang namanya grid layout ya. Jadi from kivi.ux.grid layout import grid layout gitu ya. Di sini G-nya kapital, huruf L-nya juga kapital. Nah, di bawahnya kita akan menggunakan modul random. Jadi modul random ini adalah modul acak untuk angka. Ya, jadi seperti yang tadi itu, ketika saya membuat soalnya, saya akan membuat angkanya ini muncul secara acak gitu ya. Contohnya seperti ini. Misalnya X, kita punya variabel X adalah, kita ketikkan dulu modulnya random.randin, buka kurung tutup kurung, kita masukkan dari angka 1,100. Nah, habis itu saya print nih, print X. Ketika saya save, terus saya eksekusi, oke, bisa dilihat ya, di bagian sini nilainya adalah 44. Ini saya perbesar. Di sini ya, ini nilainya 44. Kemudian saya save lagi, saya eksekusi. Nah, di sini sekarang muncul angkanya 14. Jadi inilah bagaimana caranya saya membuat soal secara acak. Gitu. Oke, ini kita hapus. Sekarang di bawah sini kita akan membuat sebuah kelasnya. Jadi kelas myApp, buka kurung tutup kurung, app.2. Di sini pastikan ya, app-nya ini kapital ya. Oke, di bawah sini kita akan membuat sebuah variabel. Pertama ada variabel benar, itu sama dengan 0. Kemudian variabel salah, itu sama dengan 0. Ini untuk data pertama ya. Kan saat aplikasinya menyala, kita harus memberikan nilai benar dan salahnya itu 0 dulu. Nanti setelah bermain gitu kan, setelah kita menjawab beberapa soal, baru terhitung benarnya berapa, salahnya berapa. Oke, selanjutnya kita akan membuat soalnya. Untuk soalnya kan terdiri dari angka pertama dan angka kedua. 87 ditambah misalnya 91 gitu kan. Nah, kita akan membuat variabelnya angka 1. Itu sama dengan seperti tadi ya, random.randin, buka kurung tutup kurung 1,100. Di bawahnya angka 2, itu sama dengan seperti di atasnya, jadi random.randin 1,100. Nah, kemudian kita akan mencari total ya. Jadi total itu sama dengan
angka 1 ditambah dengan angka 2. Oke. Nah, selanjutnya kita akan sejajar dengan variabel total, kita akan membuat fungsi namanya build buka tutup kurung self. Nah, teman-teman harus menggunakan build ya, teman-teman. Jangan menggunakan variabel yang lain. Untuk bagian ini saja, ini sebagai dikatakannya sebagai alat untuk membuka EV-nya ini gitu. Oh ya, sebelumnya kalau misalnya kalian ingin membuat ini, kita harus menginstal terlebih dahulu modul Kivy. Mohon maaf ya, saya lupa menjelaskan. Jadi pada komen prompt kalian, pastikan kalian terkoneksi dengan internet. Kita ketikkan pip install Kivy. Oke, seperti ini saja nanti akan terunduh. Pastikan juga versi Python kalian itu antara 3,6 sampai 3.9. Ya, dari 3.6 sampai dengan 3.9. Untuk di bawah itu ataupun di atas dari itu, maka tidak bisa mendownload Kivy. Biasanya terjadi error. Oke, setelah terinstall, kita lanjutkan lagi ya tadi ya. Pada dev build buat kurung self tutup kurung titik 2. Nah, di sini kita akan membuat sebuah tampilan utama. Jadi layout underscore utama buka kurung tutup kurung. Mohon maaf. Layout underscore utama ini variabel ya. Variabel ini itu merupakan grid layout. Buka kurung tutup kurung. Nah, di sini ada namanya columns sama row. Di sini kita akan memakai columns-nya itu misalnya 2 gitu ya. Columns-nya 2. Kemudian saya masukkan nih misalnya ya. Layout. Ini sebagai pembelajaran pertama ya. Layout underscore utama dot add underscore widget. Buka kurung tutup kurung, kita misalnya masukin ya label, buka kurung tutup kurung, kita masukin teksnya adalah kolom 1. Terus ini saya copy lagi, Ctrl C, Ctrl V. Di sini adalah kolom 2. Oke, sejajar dengan class app, sejajar dengan ini ya, class yang ini. Kita akan menuliskan my app buka kurung tutup kurung dot run buka kurung tutup kurung. Oke, saya enter dulu biar ada space-nya. Kita save, kita eksekusi. Mohon maaf ya, sebentar. Oh iya, mohon maaf ya, di sini saya belum mengembalikan build-nya. Jadi return layout underscore utama. Nah, seperti ini. Kita save, kita eksekusi. Nah, di sini kita akan mendapatkan kolom 1 dan kolom 2. Ini keunikan dari menggunakan grid layout. Nah, bagian ini nanti yang akan kita buat, ya, grid layout ini, yang akan kita buat di bagian sininya. Bagian antara entry-nya sama button. Begitu. Oke, ini saya close dulu. Nah, di sini selain yang tadi, ini juga ada namanya row underscore force underscore default. Oke, ini saya bawa ke bawah aja ya. Nah, sejajarin dengan si calls ini. Row underscore force underscore default, ini jangan lupa dikasih koma ya. Row underscore force underscore default itu sama dengan true. Jadi kalau misalnya saya eksekusi, nah, teman-teman bisa lihat bahwa ini ya, di bagian sini. Teksnya itu ada di bagian ini. Ini terlalu mepet dengan atas. Jadi saya berikan nih koma. Row underscore default underscore height itu sama dengan misalnya 80. Kita save. Terus kita eksekusi. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Di sini kalau misalnya pakai row underscore force underscore default itu nanti akan tidak memberikan kayak space yang banyak gitu. Nah, ini akan secara otomatis langsung memojokkan ke sini gitu ya. Jadi memojokkan benar-benar ke atas. Oke, contohnya nih misalnya button. Saya kasih di sini button ya. Ini labelnya kita ganti menjadi button. Biar lebih kelihatan. Button. Kita save, kita eksekusi. Nah, di sini ini. Jadi keseluruhan ini meliputi bagian ini kan. Oke, kita bisa lihat ya. Kalau misalnya saya nggak memberikan row underscore force underscore default, nanti hasilnya itu menjadi seperti ini.
Jadi kita hapus, kita save, kita eksekusi. Nah, hasilnya tadi menjadi seperti ini. Jadi benar-benar menutupi semuanya gitu. Oke. Nah, sekarang pertama kan ini ada call sama dengan 2. Kalau misalnya saya ubah jadi 1, kita save, kita eksekusi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini menjadi 2 kolom seperti ini. Ini sama seperti box layout ya, tapi pengaturan di grid layout ini lebih enak menurut saya karena bisa yang tadi, kolomnya ini bisa diubah jadi 2. Nah, terus kita menggunakan yang tadi ya, row force defaultnya itu sama dengan true. Oke. Ini saya hapus ya, ini kan sebagai pembelajaran. Nah, tadi pada contoh kita sebelumnya, saya memiliki sebuah, ini nih. Ini kan ada tulisan aplikasi pertambahan gitu ya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah variabel namanya label 1 adalah label, L-nya pakai kapital ya di sini. Kemudian buka kurung tutup kurung, kita masukin teksnya adalah tanda petik aplikasi pertambahan. Oke. Kemudian koma, spasi. Kita berikan font size-nya itu sama dengan 50. Dan di bawah sini kita akan membuat ya label 2. Label 2 itu adalah bagian ininya. Bagian, nah ini, soalnya ini. Jadi bagaimana cara kita mengetikkannya? Oke, di sini label 2 itu sama dengan label, buka kurung tutup kurung, pastikan L kapital. Nah, teksnya itu sama dengan F tanda petik di dalam tanda petiknya, di antara tanda petiknya itu ya. Nanti kita memberikan buka kurung tutup kurung. Nah, pertama kita masukkan variabel angka 1. Tapi ya teman-teman, karena ini berada di dalam kelas, jadi kita harus mendeklarasikan sebagai self dot baru variabelnya angka 1. Kemudian kita berikan spasi ditambah spasi buka kurung kurawal. Nah, di dalam kurung kurawalnya kita juga masukkan self dot angka 2, kemudian spasi sama dengan seperti itu saja. Nah, selanjutnya kita berikan koma dan di bawah sini ini sebenarnya sejajar aja nggak apa-apa, tapi biar kelihatan ya, jadinya saya enter gitu. Nah, di bawahnya situ saya akan memberikan font underscore size itu sama dengan 40. Jadi nggak terlalu besar ya, seperti labelnya. Jadi biar ada perbedaannya gitu. Nah, tadi kalau misalnya, biar saya lanjutkan dulu ya, biar tidak bingung. Nah, di sini selanjutnya kita akan masukkan layout underscore utama dot add underscore widget buka kurung tutup kurung. Mohon maaf, di sini add underscore widget buka tutup kurung kita masukkan label 1. Kemudian selanjutnya di bawahnya layout underscore utama dot add underscore widget buka tutup kurung kita masukkan variabel label 2. Kita save, kita eksekusi. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini. Oh ya, mohon maaf. Di sini kolomnya harusnya 1 ya teman-teman, karena kita kan ingin membuatnya agak ke bawah gitu ya. Oke, karena kolomnya sudah saya ganti 1. Oke, di sini kelihatan ya ada aplikasi pertambahan begitu. Nah, yang kurang lagi dari sini, ini kan terlalu mepet ya, beda sama yang Nah, ini di sini ada space yang agak besar, iya kan? Nah, bagaimana cara membuat space-nya itu? Kita balik lagi ke bagian grid layout-nya ini. Di sini kita beri spacing misalnya. Spacing itu sama dengan 50 contohnya ya. Ketika saya save, nah bisa dilihat ya di sini ada spacing. Kalau misalnya kalian merasa di atasnya sini ini terlalu mepet dengan bagian atas ini ya, itu bisa namanya ada padding. Jadi koma padding itu sama dengan misalnya kalian mau ngasih 40. Kita save, kita eksekusi. Nah, di sini paddingnya lebih besar gitu ya. Oke, ini saya hapus saja karena saya nggak memakai padding. Nah, karena kita sudah memberikan aplikasi pertambahan sama soalnya, nah selanjutnya kita akan membuat bagian ini. Oke, bagian entry sama buttonnya ini. Nah, bagaimana caranya?
di sini kita harus membuat variabel lagi. Jadi layout underscore isi itu sama dengan grid layout. Jadi kita akan membuat grid layout lagi. Bagaimana ya cara menjelaskannya ya? Jadi sebelumnya kan grid layout ini, layout utama ini terdiri dari satu kolom ya. Nah, satu kolom pertama udah diisi dengan yang ini, label 1. Kolom kedua sudah diisi dengan label 2. Nah, selanjutnya kolom ketiga itu akan diisi dengan variabel layout isi, di mana variabel layout isi akan berisikan entry dan button. Mungkin itu cara saya menjelaskan secara sederhananya ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut lagi ya. Nah, di sini buka kurung tutup kurung kita masukkan cos sama dengan 2. Kemudian ini sama seperti yang di atasnya ya, kita tulisnya ya. Jadi row underscore force underscore default itu sama dengan true, koma kita akan memberikan, nah di sini kita akan memberikan padding ya. Padding itu sama dengan 40, koma spacingnya itu kita kasih ya 20. Jadi spacing itu, kalau tadi kan saya menjelaskannya spacing itu di sini ya. Nah, spacing itu sebenarnya bisa dari jarak di atas, di bawah, di kiri, dan di kanan. Ini kalau tanpa spacing, itu nanti jaraknya akan sangat mepet sekali. Oke, biar nanti lebih jelas ya, biar lebih kelihatan spacingnya pertama saya kasih 0 dulu deh. Ini sebagai bentuk defaultnya. Nah, di sini saya berikan koma, jangan lupa ya kita akan berikan row underscore default underscore height. Itu sama dengan 80, sama seperti yang di atasnya. Oke, di sini pada layout isi ini, pada layout isi ini kita kan tadi ada namanya entry sama button gitu ya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah variable entry yang merupakan text input. Perhatikan ya, T-nya kapital, I-nya kapital, kemudian di dalamnya kita masukkan hint underscore text, itu sama dengan tanda petik jawaban, koma, kita kasih font underscore size-nya itu sama dengan 40. Nah, selanjutnya kita akan membuat button ya. Jadi button itu sama dengan button, tapi di sini B-nya kapital ya teman-teman. Button buka kurung tutup kurung, kita masukin teksnya. Misalnya adalah kayak tadi cek gitu ya. Cek, kemudian koma, spasi, font size-nya itu sama seperti entry 40. Oke, gini dulu ya. Kemudian kita masukin ke dalam layout isi dulu. Jadi bisa kayak gini ya. Layout underscore isi dot add underscore widget itu sama dengan mohon maaf. Pertama kita akan masukkan dulu layout isi ini ke dalam sini. Mohon maaf. Layout isi ini ke dalam layout utama. Jadi kita di bawah sini ya, di bawah button tadi, layout underscore utama dot add underscore widget, buka kurung tutup kurung, kita masukin layout underscore isi. Nah, dari sini baru kita isi nih layout isinya apa aja. Layout underscore isi dot add underscore widget, buka kurung tutup kurung, kita masukin pertama ada entry, terus layout underscore isi dot add underscore widget itu ada namanya button. Kita save, kita eksekusi. Kita lihat dulu. Nah, di sini kita bisa lihat ya jawaban sama cek. Kalau tidak dikasih spacing, kita bisa lihat bahwa ini sangat mepet sekali jaraknya. Oke, kita close. Jadi kita kasih spacing ya. Tadi seperti tadi ya, 20. Jadi di sini 20, kita eksekusi lagi. Nah, di sini kita mendapatkan spacing nih. Tuh, ada space-nya kan antara entry dan button. Nah, tapi kalau misalnya di sini kita bisa lihat bahwa bagian entry-nya ini lebih besar ketimbangkan bagian button-nya. Nah, bagaimana caranya kita membuat itu? Nah, pada button itu ada namanya size hint. Jadi size underscore hint itu sama dengan buka kurung, kita masukin pertama X-nya itu adalah 0.3, sedangkan Y-nya itu sama dengan 1 gitu ya. Jadi 0.3 itu sama dengan 30% dari keseluruhan gitu maksudnya.
Sedangkan 1 itu maksudnya adalah Y-nya itu tidak berubah sedikit pun, begitu. Jadi Y-nya itu tetap sama. Y-nya itu anggapannya 100% lebarnya, sedangkan X-nya itu 30% gitu. Oke, ini kita save, kita eksekusi. Nah, sama seperti yang sebelumnya, yang ini. Udah mirip ya. Oke, ini kita close. Oke, di bawahnya lagi, kita kan tadi ada ngisi yang bagian benar dan salahnya kan. Kita kurang bagian benar dan salahnya. Jadi di sini kita akan memberikan lagi namanya layout underscore nilai. Itu sama dengan grid layout, buka tutup kurung. Kita masukkan variabel cost sama dengan 1, koma. Ini kolomnya cuma 1 aja ya, perlu 1 doang. Sama seperti di atasnya, row underscore force underscore default itu sama dengan true. Kemudian row underscore default underscore height height itu sama dengan 80. Oke. Mohon maaf, ini saya enter dulu. Nah, sejajar dengan layout underscore nilai, kita akan membuat sebuah variabel namanya label 3. Tadi kan udah ada label 1 dan label 2. Nah, sekarang adalah label 3. Label 3 ini berisikan label, L yang kapital ya teman-teman, buka kurung, kita masukin teks sama dengan F tanda petik di antara tanda petiknya. Kita masukkan nih benar itu sama dengan kurung kurawal self titik benar, kemudian garis miring N, kita masukin lagi salah, ini tanpa dikasih spasi ya teman-teman, jadi biar sejajar dengan benarnya. Jadi salah itu sama dengan kurung kurawal self dot salah. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita masukin label 3 ini ke dalam layout underscore utama. Jadi layout underscore utama itu sama layout underscore utama dot add underscore widget. Oke, kita masukkan dulu layout nilai. Jadi layout underscore nilai. Nah, dari layout underscore nilai ini kita akan isi itu dot add underscore widget. Jadi layout underscore nilai akan berisikan label 3, di mana layout underscore nilai itu masuk ke dalam layout utama gitu ya. Nah, di sini kita masukkan label 3. Kita save, kita eksekusi. Oke, di sini udah ada tulisan nih, benar sama salah. Tapi di sini angkanya, hurufnya ya, maaf, hurufnya itu sangat kecil sekali. Jadi, kita akan close dulu. Terus di bagian sini ya, bagian label 3 ini, bentar. Oke, setelah tanda petik ini kita akan memberikan koma. Nah, di bawah sini saya akan memberikan namanya font size lagi. Font underscore size itu sama dengan 40. Kita save, kita eksekusi. Oke, kita udah mendapatkan seperti ini, tapi kalau bisa kalian lihat ya, diperhatikan lagi, ini terlalu mepet dengan entry. Nah, maka dari itu kita harus mengakalinya dengan menggunakan row underscore default underscore head. Di sini saya akan menggantinya jadi 200. Kemudian kita save, kita eksekusi lagi. Dan oke, kita sudah mendapatkan hasil yang sama seperti berikut. Ya, kita bisa lihat kan, sudah sejenis sama yang saya punya sebelumnya. Oke. Ini kita close dulu. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah fungsi untuk menjalankan pemeriksaan dari nilainya itu. Misalnya ini ya, ini kan belum ada apa-apa ya. Jadi kalau misalnya saya mengetikkan sesuatu, saya tekan tombol cek, ini belum ada apapun. Jadi kita akan membuat saat saya menekan tombol cek, apa yang terjadi, apakah dia akan melihat jawaban kita sama dengan soal atau tidak, dan sebagainya itu, kayak ngitung benar dan salahnya. Oke. Nah, di sini di bawah return layout utama ini kita akan membuat, mohon maaf ya, bukan di bawah return tapi sejajar dengan sebentar, kita akan ke atas. Nah, ini
sejajar dengan def build self. Jadi di sini ya, kalau misalnya di sini returnnya saya kasih backspace, nah def itu sama dengan periksa, buka kurung tutup kurung, kita masukin di dalamnya self sama objek. Jadi sebelumnya saya sudah membahas bagaimana cara kita menjalankan button gitu ya pada part 2. Nah, di sini kita harus memerlukan dua parameter. Yang pertama self, yang kedua objek untuk bisa menjalankan fungsi lain selain build self gitu ya. Nah, di sini kita akan membuat variabel data. Oh, mohon maaf, di sini saya kasihin 2 ya. Nah, di sini saya berikan misalnya pengingat deh, reminder gitu ya. Reminder kalau di sini adalah bagian pengecekan pada button. Oke. Nah, di sini def periksa self object titik 2, kita akan membuat variabel data di mana dia akan memeriksa si nilai dari entry-nya ini. Oke. Jadi kita masukin nih self.entry.text. Oke. Kemudian kita print. Kita coba print data gitu ya. Nah, karena kita memanggil bagian entry, maka kita harus menjadikan variabel entry ini menjadi self.entry. Kemudian pada layout underscore isi kita akan mengubahnya menjadi self.entry juga. Oke. Nah, selain itu, ini kan kita membuat sebuah fungsi. Fungsi ini akan dijalankan pada button, ya kan? Maka dari itu kita harus memasukkan di sini ya, pada button ini kan button nih. Setelah size hint kita berikan koma, nah saya masukkan di bawahnya ya. Itu namanya adalah on underscore press. Itu sama dengan self.periksa. Nah, kita harus memberikan self dulu, baru nama fungsinya apa gitu ya, untuk bagian on press-nya. Jadi, kalau misalnya saya eksekusi, nah kita jalankan ya. Nih di bagian sini nih, saya perbesar ininya dulu. Oke. Nah, ketika saya masukkan kata nih, A gitu ya. Kita, mohon maaf. Oke, mohon maaf ya. Tadi kepencet. Nah, misalnya saya masukin A. Nah, di sini muncul A. Kemudian saya masukin nih 1, 2, 3. Oke, kita cek. Di sini ada tulisan 1, 2, 3 gitu ya. Ini saya perbesar lagi. Ini saya naikkan. Nah, ini. Ini ada A sama 1, 2, 3. Terus saya masukin nih kata tulisan nih. Halo gitu ya. Halo dunia. Kita cek lagi. Oke, di sini sudah masuk ya. Udah berfungsi dengan baik. Oke, kita close dulu. Karena kita udah mendapatkan datanya, kita harus ngecek apakah variabel data ini berupa integer atau string gitu ya. Nah, karena kita ingin nilainya itu harus berupa integer atau angka gitu ya, maka kita tuliskan if data.isDigit, buka kurung tutup kurung, nah seperti ini, titik 2, kita pas dulu ya, belum ada apapun. Nah, else, kalau misalnya bukan angka, maka kita harus membuat self.entry.text itu sama dengan kosong. Jadi kalau misalnya kita save, kita eksekusi lagi, teman-teman bisa lihat ya, misalnya saya masukin nih 31. Saya cek, oke, tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau misalnya saya masukkan kata nih, halo dunia gitu ya, ini kan teks ya, bukan angka berarti kan. Saat saya menekan tombol cek, nah dia langsung hilang. Langsung menjadi kosong lagi, tapi tidak ada perubahan. Begitu. Nah, di sini baru kita akan membuat ya, pada data.isDigit ini, kita akan membuat penilaian ya. Jadi, if integer dari data ini kan masih berupa string ya. Jadi, if integer dari data itu sama dengan tadi nama variabelnya apa ya? Antara pertambahan angka 1, angka 2. Sebentar ya, kita lihat dulu ke atas. Oh ya, berarti if jika integer data itu sama dengan self.total, oke, kita masukin di sini ya, self.total,
titik 2, maka apa yang terjadi? Yaitu self itu sama dengan, maksud saya variabel benar, jadi self.benar itu akan ditambah sama dengan 1, jadi plus sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita akan membuat else titik 2, berarti self.salah tambah sama dengan 1. Kalau misalnya datanya itu benar, dengan hasil totalnya, itu nanti kita akan tambahin sama dengan 1. Kalau misalnya salah, maka bagian variabel salah itu akan ditambah sama dengan 1. Oke, sejajar dengan else yang di sini kita akan mengetikkan self.entry.text itu sama dengan itu sama dengan titik 2 seperti ini. Jadi setelah kita memasukkan datanya, nanti kan udah kehitung ya, benar atau salahnya, maka kita akan membuat entry-nya ini menjadi bersih lagi, gitu ya. Kemudian kita akan membuat self.angka 1. Kita akan membuat variabel angka 1 ini ke restart lagi, yaitu mencari angka acak lagi dengan random.ranIn 1,100. Kemudian di bawahnya juga sama, self.angka 2 itu sama dengan random.ranIn buka kurung 1,100. Jangan lupa, mohon maaf ya, di sini angka 2. Self.angka 2. Jangan lupa self.total itu sama dengan self.angka 1 ditambah sama self.angka 2. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita coba dulu nih, kita save, kita jalankan. Oke, misalnya 54 tambah 21, 567, berarti 75. Ini harusnya benar kan? Ketika saya masukkan, kita cek. Oke, di sini belum ada perubahan, tapi kita bisa lihat di sininya langsung menghilang ya. Nah, sekarang bagaimana sih kita akan mengubah bagian bagian soalnya sama bagian yang sininya? Benar salahnya tadi kan harusnya benar itu sama dengan 1 ya. Nah, di sini kan kita belum ubah karena nih teman-teman. Pertama, tadi kita memasukkan untuk soalnya pada yang namanya label 2. Jadi self.label2.text itu sama dengan F tanda petik di dalam tanda petiknya itu kita masukkan nih kurung kurawal self.angka 1 spasi tambah spasi kurung kurawal self.angka 2 spasi sama dengan seperti ini ya untuk bagian teks keduanya itu, untuk teks label 2, mohon maaf nih. Nah, karena di sini saya sudah mendeklarasikan sebagai self, nah berarti kita harus ke atas lagi. Kita cari nih label 2 di mana. Oke, label 2 ada di sini ya. Berarti kita masukkan di sini self.label 2. Kemudian pada layout underscore utama.add underscore widget, kita akan membuatnya menjadi self.label 2. Kita save, kita eksekusi. Oke, 24 tambah 73, misalnya 789, 97. Kita cek. Oke, langsung berubah soalnya ya, kita bisa lihat. Tapi bagian sini ini belum berubah. Untuk mengubahnya berarti kita harus mendeklarasikan lagi pada label 3 berarti ya. Nah, label 3 ini kita harus mengubahnya menjadi self.label 3, kemudian pada sini, ini jangan lupa nih kita ubah menjadi self.label 3. Ya, di layout underscore nilai.add underscore widget self.label 3. Oke, berarti di sini di bawahnya self.label 2, kita akan membuat lagi self.label 3.text itu sama dengan F tanda petik di dalam tanda petiknya itu kita ketik nih benar sama dengan kurung kurawal self.benar. Kemudian garis miring N salah itu sama dengan kurung kurawal self.salah. Oke, sudah begini saja. Ini saya kecilin dikit deh. Oke, sudah sampai seperti ini saja. Ini kurang lebih kalau misalnya kalian mengikuti cara penulisan saya seperti ini, kurang lebihnya terdapat 65 baris kode gitu ya. Oke, sekarang kita coba jalankan ya. Kita save dulu, baru kita eksekusi. Nah, ini kita bisa lihat bahwa tampilannya sudah sama seperti yang ini ya, yang saya punya sebelumnya. Ini saya close saja. Oke, kita akan coba punya kita yang baru ya. Jadi 28 tambah 95.
itu sama dengan 1 berapa sih? 123. Kita cek. Oke, benar sama dengan 1. Nah, sekarang 84 tambah 33. Misalnya saya ketikkan huruf ya, jawaban, awas gitu ya. Bebaslah. Kita cek. Nah, kosong. Sekarang kalau misalnya saya buat ngawur ya, 12 misalnya. Kita cek. Nah, di sini udah benar ya. Benar sama dengan 1, salah sama dengan 1. Sekarang 95 tambah 70. Oke, kita coba benar lagi ya. 165. Kita cek. Oke, benar sama dengan 2. Begitu. Baik, saya rasa cukup untuk tutorial kali ini. Untuk part 4-nya, saya akan membuat bagaimana cara kita membuat ini, apa yang sudah kita buat pada Kivi ini, menjadi aplikasi Android gitu ya. Jadi kita akan mengkonversi file Kivi kita menjadi aplikasi Android. Baik, sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Apabila channel saya dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, agar channel saya dapat berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.